Seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, ada banyak banget kasus dari teman-teman kita yang mengalami galbay dari pinjol ataupun pay letter ya teman-teman. Sebenarnya, masalah itu bisa kita cegah sedini mungkin. So, kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang bagaimana cara untuk membayar hutang-hutang agar kita bisa terbebas dari yang namanya pinjol ataupun pay letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arimbi Channel. Masih bersama aku tentunya, Mutiara Arimbi. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana sih cara kita agar bisa terbebas dari yang namanya hutang, baik itu pinjol, pay letter, ataupun hutang-hutang yang lain. Di awal video tadi kita sudah disambut dengan kasus galbay dari pinjol, gade, ataupun pinjaman-pinjaman lain yang dialami oleh teman-teman kita. Bahkan di channel ini pun aku juga pernah bahas tentang pengalaman gak enak dari salah satu teman kita di Pegadaian, dimana dia harus kehilangan kendaraan yang mereka jadikan jaminan. Sebenarnya masalah-masalah itu bisa kita cegah ya teman-teman. Ada setidaknya 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari masalah-masalah tersebut. Dimulai dari mengatur pengeluaran. Dengan mengatur pengeluaran, kita pasti bisa meminimalisir pengeluaran yang sebenarnya itu tidak perlu. Dengan cara mencatat semua pengeluaran dan pemasukan setiap harinya. Dengan begitu, kita akan tahu seberapa besar sih pengeluaran pokok kita dan berapa besar sebenarnya pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu atau bisa kita hindari. Cara ini bahkan digunakan di perusahaan-perusahaan besar yang biasanya kita kenal dengan laporan harian, laporan mingguan, atau bahkan laporan tahunan. Kalau perusahaan-perusahaan besar saja masih mencatat semua pemasukan dan pengeluaran setiap harinya, artinya memang cara ini dirasa cukup ampuh untuk mengetahui atau untuk mengatur keuangan kita. Dan gak ada salahnya kita untuk menggunakan cara ini agar kita juga tahu nih berapa besar sih sebenarnya pemasukan kita dan seberapa besar pengeluaran pokok kita setiap harinya. Yang kedua, dengan menambah pemasukan. Kalau kita sudah mencatat semua pengeluaran dan pemasukan, kita akan tahu apakah di tanggal jatuh tempo itu ada dana untuk kita membayar cicilan atau enggak. Kalau ternyata enggak ada, kita harus secepat mungkin menambah pemasukan kita dengan cara mencari pekerjaan tambahan ya teman-teman. Ada banyak banget jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan, mulai dari kerja part-time, membuka all shop, atau kita bisa memanfaatkan keterampilan yang kita miliki seperti menjahit, membuka les private, atau keterampilan-keterampilan lain. Pastikan jenis pekerjaan yang kalian pilih itu adalah pekerjaan yang tidak memerlukan banyak biaya atau bila perlu pekerjaan yang memang bisa kalian lakukan tanpa mengeluarkan modal apapun. Utamakan cicilan berbunga tinggi. Kalau ternyata kalian itu punya beberapa cicilan, usahakan kalian membayar cicilan yang paling besar dulu atau cicilan yang berbunga tinggi ataupun cicilan yang memiliki tenor atau masa pinjaman paling pendek. Karena biasanya pinjaman yang memiliki tenor paling pendek itu jumlah cicilannya lebih besar dibandingkan dengan pinjaman dengan tenor panjang. Kalau kita bisa membayar cicilan yang jumlahnya lebih besar, bisa dipastikan kita juga bisa membayar cicilan yang jumlahnya lebih sedikit. Dan itulah ketiga cara yang bisa kita gunakan untuk bisa menghindari yang namanya galbay pinjol ataupun galbay dari pay letter ya teman-teman. Ketiga cara itu akan ampuh kalau kita bisa melakukannya dengan konsisten dan kita tetap fokus pada tujuan utama, yaitu membayar atau melunasi semua hutang dan cicilan-cicilan kita. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari semua kasus dan masalah-masalah yang sudah dialami teman-teman kita di awal video tadi. Dan itulah teman-teman video aku kali ini. Semoga video singkat tadi bermanfaat buat kalian. Dan mudah-mudahan kita segera bisa terbebas dari yang namanya hutang pinjol ataupun pay letter. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.